Langsung ya? Pegel Pak. Pak Sirat pegel Pak. Ya, Pak Sirat pegel ini. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM, para pemirsa live streaming dan para hadirin yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir secara langsung di Radio Al-Hikam yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersua kembali, dapat mengudara kembali, dapat berjumpa kembali ya dalam pengajian atau pembahasan atau pada kegiatan rutin setiap malam minggu, yakni kita membahas atau kita ngaji bersama tentang kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujjatul Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita semua serta selalu mendapatkan hidayah, serta di akhir nanti kelak kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi Wasumala jami ikhwanihi al-anbiya al-mursalin wa awliya wa suhada wa salihin, khususan Sayyidina Sayyidina Al-Qadir Jailani radhiyallahu anhu zubail alim al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqal ardi la magharibiha bariha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masayikhina wa liman ijtama'na hahuna li sababihi wa li ajlihi wa khususan ala syekh al-imam al-alamah al-arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Atusi lahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan, kita akan meneruskan materi yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana ketika kita menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang kiai, seorang muallim, seorang dosen atau apapun itu istilahnya, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi kepada siapa? Kepada para peserta didik kita. Artinya ada etika-etika yang harus kita terapkan, yang harus kita jaga demi apa? Demi melangsungkan, demi menjaga ya, agar adab atau etika dengan siapapun itu harus kita atau akan selalu terjaga. Maka yang pertama kemarin ketika kita menjadi seorang pendidik, seorang guru, maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus mau siap ya, siap sedia 24 jam untuk apa? Untuk menerima segala keresahan, segala persoalan, segala permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik kita. Artinya kita ya mau tidak mau harus berjuang, harus sabar karena memang kita menjadi garda terdepan ya sebagai orang-orang penyebar ilmu pengetahuan, maka mau tidak mau ya kita harus paksa sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, kepada para peserta didik atau orang-orang yang mencari ilmu atau orang-orang yang istilahnya mencari pengetahuan kepada kita. Di antaranya adabnya lagi adalah kita memberikan perhatian penuh.
Artinya ketika ada seorang peserta didik, murid kita bertanya atau apa, maka kita harus menyimak fokus perhatiannya. Agar apa? Agar apa yang ditanyakan, agar apa yang kemudian menjadi permasalahan atau persoalan ini dapat kita fahami. Sehingga nanti ketika kita memberikan kebijakan, memberikan solusi, memberikan sebuah masukan, ini kita tidak gerusa-gerusu. Atau lebih tepatnya adalah kita memberikan masukan atau memberikan jawaban yang tepat sasaran. Beda lagi jika kita gerusa-gerusu, tidak tenang, maka akan menjadi sebaliknya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang adab seorang murid atau orang yang mencari ilmu. Tentu ini etikanya peserta didik kepada siapa? Kepada para gurunya, kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para ulama, para alim, dan seterusnya. Wa in kunta muta'alliman, maka jikalau kamu adalah seorang yang mencari ilmu, orang yang belajar, fa'adabul muta'allimi, maka adab orang yang mencari ilmu, adab orang yang dalam posisi menjadi peserta didik, mahasiswa ataupun apa itulah istilahnya, ma'al alimi, dengan atau terhadap guru kita, ya. Maka apa etikanya? Yang pertama, ayat da'ahu bitahiyati wassalami. Maka yang pertama, adab kita sebagai murid, katakan ya. Yang pertama, adab kita kepada guru kita, yakni mendahului, atau kita ya ayat da'ahu itu ya mendahului kita, mendahului penghormatan dan wassalami dan salam. Artinya kita cepat-cepat memberikan salam penghormatan kepada guru kita. Misal bertemu di tengah jalan, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Atau kalau mau komplit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terserah. Tapi kafah, assalamualaikum cukup. Tanya kabar, kemudian itu cukup. Artinya kita memberikan penghormatan kepada beliau. Bukan ketemu dengan guru, hai bro, dari mana bro. Nah, ini sudah etikanya keliru. Guru dianggap apa? Teman, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan guru, orang yang kita hormati, maka kita harus apa? Harus memberikan salam terlebih dahulu. Kita memberikan salam, jangan sampai kemudian didahului. Maka ini etikanya. Artinya ini di dalam tafsirnya atau di syarahnya juga, ini adalah tolabul idzin fituhul. Artinya ketika kita akan hendak masuk ke rumah, ke ruangan atau ke tempat kerja atau di ruang kerjanya, maka sudah barang tentu kita mengetuk salam, meminta izin. Diperbolehkan enggak kita untuk masuk? Jangan selonang-selonong, ya. Mentang-mentang kenal dekat dengan gurunya, ya, lantas kemudian etika ini kurang dijaga. Nah, ini hal ini yang saya kira perlu untuk kita terapkan kembali, yang perlu kita kukuhkan kembali. Karena apa? Meskipun kita akrab, meskipun kita dekat, maka tetap ada aturannya, ada batas-batasannya. Sehingga apa? Sehingga dalam konteks keseharian, ya, kita bisa menjaga adab kita dengan siapapun, lebih-lebih dengan guru kita. Maka ketika ingin menyampaikan hajat, ingin menyampaikan persoalan atau apa, adab kita, etika kita sebagai murid, maka yang pertama tadi adalah mengucapkan salam atau mendahului salam. Dan kemudian ini di dalam syarahnya dijelaskan bahwasanya tolabul idzin fituhul, ini artinya ketika kita hendak sowan, ketika kita akan menghadap atau bertemu dengan guru kita, maka kita harus meminta izin dulu. Diizinkan enggak untuk bertemu? Diizinkan enggak untuk memasuki ruangannya, katakan, ya. Maka jika sudah diizinkan, silahkan masuk, maka kita masuk. Jangan sampai kemudian kita selonong-selonong tadi itu. Itu etikanya kurang pas, dan itu kita sedikit melanggar. Artinya ini perlu kita perhatikan bagi siapapun itu, ya, selama diri kita masih menganggap sebagai murid, maka dengan siapapun itu yang dianggap lebih senior atau lebih sepuh, yang mana kita akan ambil ilmu pengetahuan dan berkahnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk hormat dan memberikan salam. Karena memang guru ini merupakan orang tua kita. Orang tua kita itu ada 3, bukan ayah kandung, ayah ibu kandung saja, bukan. Tapi ada ayah ibu kandung yang mengandung kita, ya, dari kecil. Kemudian ada orang tua yang mendidik kita, yang mengajari kita, yakni mereka para guru, para ustadz, kiai, alim, ulama, dosen, dan seterusnya. Itu adalah orang yang mendidik kita. Ada juga orang tua yang ketiga, orang tua yang ikhlas,
ya. Yang ikhlas anaknya ini diambil oleh kita, dimiliki oleh kita, yakni mertua. Maka ketiga orang tua ini jangan sampai kemudian kita menyakitinya. Jangan sampai kita durhaka dengan beliau-beliau. Jikalau kehidupan kita ingin nyaman, bahagia dan seterusnya, maka kuncinya hormatilah, kasihilah, patuhlah, tunduklah, taatlah kepada ketiga orang tua ini. Karena memang ini merupakan kunci, ya, kunci kebahagiaan di sini. Ya, jikalau kita mampu untuk menghormati orang tua kandung, kemudian para guru-guru kita, kemudian mertua kita, jika kita bisa patuh dan taat, maka insya Allah hidup kita akan ditata, hidup kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sebaliknya, dengan orang tua sudah berani melawan, membantah, gedor pintu, dar, kemudian dengan gurunya tidak ada unggah-ungguhnya, tidak ada sopan santunnya, dengan mertua berani dan seterusnya, maka tidak heran, jangan heran jikalau suatu saat dalam kehidupannya nanti dirundung nestapa. Karena memang itu murka Allah begitu nyata dan jelas. Maka saya perhatikan, saya tegaskan, maka mari, ya, selama kita masih memiliki orang tua, baik itu orang tua kandung, baik itu guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, serta mertua, mari kita tunduk, mari kita patuh, hormat dan taat kepada beliau-beliau. Karena memang kunci kebahagiaan itu ada di beliau. Yang kedua, wa ayyuqallila baina yadayhi al-kalama. Ketika kita di hadapan seorang guru, seorang kiai, seorang mualim, seorang ustadz, seorang pendidik, maka kita harus apa? Menyedikitkan bicara kita. Kalau bisa tidak usah banyak bicara, ya, tidak bicara. Kita harus sedikit berbicara, jangan nyerocos terus, enggak. Ini etikanya ketika kita berhadapan dengan pendidik atau dengan guru-guru kita. Artinya kita tidak boleh banyak bicara. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustadzuhu. Nah, ini kita tidak sembarang berbicara, ya, selama tidak ditanya oleh ustadz kita, oleh guru kita. Jadi kalau memang guru kita ini tidak bertanya, guru kita ini tidak memberikan sebuah pertanyaan, memulai bicara, maka kita tidak boleh banyak bertanya atau banyak berbicara. Kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu. Jikalau memang guru kita ini bertanya, maka kita harus menjawabnya. Artinya pembicaraan kita itu dimulai ketika guru kita sudah menanyakan sesuatu atau sudah memulai sesuatu. Ya, etikanya memang demikian. Kita tidak dengan seenaknya, ya, mentang-mentang dia pandai vokal berbicara sehingga tidak berhenti, dia ngoceh terus enggak. Itu tidak demikian. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah demikian. Di hadapan guru-guru kita, para kiai, ustadz kita, maka kita tidak boleh banyak berbicara. Kemudian berikutnya kita berbicara itu jikalau apa? Jikalau memang ini ditanya oleh guru kita. Wala yas'al awalan malam yasta'dzin, dan jangan kita bertanya terlebih dahulu selama belum diizinkan oleh guru kita. Jadi kalau misal kita dalam pembelajaran di sekolah atau di kampus atau apapun itu, maka selama guru ini belum memberikan izin bahwasanya boleh bertanya, maka kita tidak boleh gaduh, tidak boleh kemudian teriak-teriak tidak jelas. Ini sudah disampaikan oleh beliau, ya, di zamannya. Sampai sekarang ya sudah barang tentu ini tetap relevan, ya. Ini etika bagi seorang pelajar atau orang yang mencari ilmu, bahwasanya jikalau gurunya ini belum memberikan izin untuk bertanya, maka kita harus bertahan dulu. Meskipun unek-unek, meskipun pertanyaan kita ini sudah meluap, ini saya tidak kuat, harus saya tanyakan. Iya, saya paham, karena memang rasa ingin tahu yang besar, ya, itu merupakan salah satu kecerdasan, ya. Namun kita harus tahu unggah-ungguhnya, etikanya, sopan santunnya. Maka selama beliau, para guru kita, para ustadz kita belum memberikan izin, maka kita tidak boleh bertanya terlebih dahulu. Jikalau sudah dipersilahkan siapa yang ingin bertanya,
silakan angkat tangan, maka kemudian itu baru kita boleh untuk bertanya. Ini etikanya. Kemudian wala yakul fi mu'aradatil qaulihi, maka kita jangan sampai mengucapkan di dalam menentang perkataannya. Artinya kita tidak boleh menyelisihi perkataan dari beliau. Ini qala, misalnya ini adalah fulanun bi khilafi ma qulta. Seseorang itu ya telah menyelisihi dengan apa yang kamu ucapkan. Artinya jikalau memang ini berbeda pendapat atau menyelisihi, misalkan yang disampaikan guru ustaz ini berbeda, maka jangan lantas kemudian kita mengatakan apa yang Anda katakan, apa yang engkau katakan wahai guru itu telah menyelisihi dengan apa yang disampaikan adalah orang lain, katakan. Tidak boleh demikian. Ya. Meskipun nanti bisa jadi kedua-duanya ini sama-sama benar, karena memang referensi yang dibaca itu bisa jadi berbeda, sehingga beda pendapat itu berbeda. Namun jangan sampai demikian, kita menonjolkan, kita menunjukkan apa ketidaksetujuan kita menunjukkan menentang perkataan beliau bahwasanya ini tidak setuju, ada khilaf, ada perbedaan. Kita tidak boleh menunjukkan hal yang demikian. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi, dan kita tidak boleh, kita tidak boleh menunjukkan kepada guru-guru kita dengan apa? Dengan perbedaan pendapat. Apalagi kemudian fayara annahu a'lamu bisawab, bahkan apalagi dia menganggap bahwasanya dirinya itu lebih mengerti daripada gurunya. Ini sudah barang tentu bisa jadi murid-murid yang sembrono kalau memang ada yang mengatakan demikian. Ini artinya dia menganggap bahwasanya saya ini lebih ngerti daripada guru saya. Meskipun kita mendengar ratusan, katakanlah kita, apa yang disampaikan itu sudah sering kita dengar, maka kita harus menganggap apa? Menganggap bahwasanya yang disampaikan guru kita ini adalah baru pertama kali kita mendengar. Meskipun ya yang disampaikan adalah sama atau sering diulang-ulang, maka kita harus menganggap bahwasanya ini adalah yang pertama, yang baru kita dengar. Nah, kita tidak boleh menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat dan bahkan ya menganggap bahwasanya diri kita murid ya, sebagai murid ini malah menganggap diri kita ini lebih benar, diri kita ini lebih pantas daripada guru kita. Maka tidak ada etika. Jika ada yang murid seperti ini, maka sudah barang tentu ini murid yang sembrono, bisa jadi su'ul adab karena tidak menghormati gurunya. Wala yushawiru layas, atau ini ada yang mengatakan yushawiro, ada yang layas'al. Artinya jangan bermusyawarah, jangan bercengkerama, jangan bersendagurau, jangan berkata, jangan bertanya. Jalisau fil majlisi. Artinya ketika kita duduk satu majelis dengan guru kita, maka kita tidak boleh bertanya, kita tidak boleh bermusyawarah dengan siapa? Jalisau fil majlisi. Kita tidak boleh bertanya kepada teman duduk kita yang ada di samping kita, baik itu samping kanan atau kiri. Artinya ketika kita dalam satu majelis dengan guru kita, maka perhatian kita ya fokus pada guru di depan. Jangan bertanya bisik-bisik atau apa, enggak boleh. Ya, ini termasuk apa? Termasuk bagian dari etika orang yang mencari ilmu atau orang pelajar kepada gurunya. Maka perhatiannya pokoknya harus fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan sampai kemudian kita melewatkan ya, sedetik pun kita tidak boleh melewatkan apa yang disampaikan beliau. Agar apa ya? Agar kita memahami dengan ya sepenuhnya, semaksimal mungkin dengan apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga kita gurau atau apa itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya ini. Artinya kita tidak boleh bertanya kepada teman sebelah kita. Kalau selesai materi atau selesai pengajian atau selesai apa pembelajaran, itu bisa jadi boleh. Dan itu pun jikalau memang masih ada guru, maka kita bertanya kepada guru sebelum kita bertanya pada teman-teman yang ada di sekitarnya. Berikutnya wala yaltafita ilal jawanib, dan kita tidak boleh tolah-toleh ilal jawanib ke mana? Arah samping, yaminan aw shimala. Artinya kita tidak boleh tolah-toleh. Kita ngaji misalkan ya, kita ya fokus dengan apa yang kita bawa. Misalkan kita bawa buku atau kitab ya, kita fokus pada kitab atau buku, kemudian dengan apa yang disampaikan oleh guru kita ya, kita hanya fokus pada itu saja, tidak tolah-toleh. Garuk tidak jelas. Nah, itu
termasuk apa? Termasuk etikanya. Ya, kita tidak boleh banyak menoleh kanan kiri. Ya, kita bisa diisyaratkan kalau orang yang demikian itu ya kita ndak konsentrasi dalam belajarnya, dikhawatirkan nanti tidak memahami apa yang kita pelajari pada saat itu. Akhirnya nanti apa? Akan berbeda. Dan ini yang membedakan mana murid-murid, mana santri-santri ya. Yang pandai yang lebih cepat menangkap apa yang disampaikan guru atau kiainya. Di antaranya adalah konsentrasi ini. Ya, meskipun nanti kita membahas dari kecerdasan itu sudah barang tentu itu berpengaruh terhadap apa? Terhadap daya serap. Tapi yang jelas perhatian, fokus, konsentrasi para peserta didik, para orang yang mencari ilmu ini kepada apa yang disampaikan oleh gurunya, ini juga menjadi pengaruh. Artinya kalau memang kita konsentrasi, kita fokus pada guru, maka yang disampaikan kita akan memahami. Oh, seperti ini. Namun kita kalau sering canda, sering jawil menjawil, sering gurau, sering toleh ini jam berapa, tidak selesai ini, sering tengok jam dan sebagainya, maka ini perhatiannya sudah pecah dia. Apa yang disampaikan guru bisa jadi maka tidak nyampe ini, tidak nyambung atau tidak paham. Kalau orang yang fokus tadi misalkan ya, kita misalkan ketika contoh orang yang fokus saja misalkan ini kita memahami hanya 75% katakanlah. Apalagi orang yang tolak-toleh, apalagi orang yang canda dan seterusnya. Bisa jadi 25%, bisa jadi 20%, bisa jadi malah tidak paham sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi meskipun kita duduk satu majelis, satu waktu, gurunya sama, tapi keluarannya, outputnya ini nanti berbeda. Nah, inilah yang kemudian sering menjadi perdebatan, sering menjadi perbedaan. Ya, di mana tempatnya ngajinya sama, tempat ngajinya sama, gurunya sama, waktunya ya sama semuanya, kitabnya sama kitabnya. Namun ternyata hasilnya berbeda. Loh, kok bisa? Nah, di antaranya adalah ini salah satu sebabnya. Perhatian yang kurang ini sehingga apa? Akan mempengaruhi pengetahuan, akan mempengaruhi pengetahuannya pemahamannya. Sehingga ketika lulus, ketika menjadi alumni atau menjadi sudah keluar dari situ, ternyata pemahamannya parsial, tidak sepenuhnya, tidak holistik sebagaimana yang didapatkan oleh teman yang lainnya. Ya, karena inilah salah satu faktornya. Maka apapun itu, jikalau kita memang sedang belajar dengan guru, maka perhatian kita harus penuh fokus kepada guru kita. Tidak boleh banyak canda kanan kiri, tidak boleh banyak bertanya kepada teman duduk kita yang ada di sebelah kita, dan tidak boleh tolah-toleh. Pokoknya harus kita perhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Ada semacam catatan. Kalau memang kita memori kita ini istilahnya terbatas, maka di dalam kitab kita, di dalam buku kita, maka kita bisa memberikan sebuah penjelasan. Oh, yang dimaksud ya kalimat ini ya, oleh guru kita, oleh ustadz kita adalah ini loh maksudnya, ditulis agar tidak lupa. Agar jikalau lupa masih ada catatannya. Akan berbeda jikalau kita tidak nulis atau tidak apa, atau bahkan cuma hanya di angan-angan kemudian ya selesai, lupa, tidak tahu lagi mau bertanya pada siapa. Tapi kalau ditulis penjelasan yang disampaikan oleh guru, nah ini nanti suatu saat jikalau lupa maka kita dapat membuka catatan kita kembali. Ini loh ketika ayah katakanlah, ketika kita menjelaskan kepada anak kita, ini loh kitab ayah dulu ketika ngaji, catatannya komplit ya, catatannya komplit, tidak ada yang terlewat satupun ini. Nah, ini bisa dicontoh besok kamu ketika mondok ngaji seperti ini, harus seperti ini. Karena apa? Ayah saya kemudian menyampaikan atau menunjukkan contoh yang baik kepada anak putrinya atau anak putrinya, sehingga putra putrinya akan meniru. Namun jikalau catatannya ini sudah tidak ada apa-apanya, kosong melompong, semuanya ditinggal tidur, katakanlah, nanti anaknya pasti akan ngolok-ngolok. Kita buka kitab malah diolok-olok anak kita, lu mana ayah dulu ngaji kok tidak ada catatannya. Nah, ini harapannya kenapa kemudian jikalau dalam kita belajar berhadapan dengan guru, kita tidak boleh banyak canda, tidak boleh banyak bertanya kepada teman yang ada di kanan kiri kita. Bal yajlisa mutrikon,
Akan tetapi kita duduk dengan nunduk, sakinan, dengan anteng, dengan tenang, muta'adiban, dengan penuh adab. Artinya jikalau kita sedang berhadapan dengan guru kita dan kemudian kita duduk, maka duduk kita ini harus duduk menundukkan kepala. Tidak boleh mendongakkan kepala. Kemudian duduk kita harus anteng, tenang, tidak kerusa-kerusu, tidak banyak tingkah, muta'adiban dan penuh adab. Muta'adiban ini dimaknai bila asuba binahwil yad. Artinya bisa jadi duduk yang tenang ini ya duduk yang benar-benar tidak ada pergerakan apapun, ka'annahu fis shalah, sebagaimana dia sedang sholat ya. Muta'adiban ini kalau disarahnya ini bila bisa binahwil yad, dengan memainkan tangannya. Bisa jadi tangannya itu entah itu pokoknya ada pergerakan, ada memainkan tangan, entah itu pena kemudian diputar-putar, entah itu apa. Artinya duduk kita ya memang harus benar-benar fokus, tidak ada ngapa-ngapain ya, anteng, tenang. Jikalau kita mendengarkan penjelasan dari guru kita, bukan main-main atau apa. Kalau kita mainkan jemari, jari atau tangan kita atau apa, itu bisa memecah konsentrasi kita. Ini duduk kita seakan-akan apa? Ka'annahu fi shalah, seakan-akan kita sedang melakukan sholat. Maka kita harus tenang, harus anteng, harus khusyuk. Berikutnya, etika berikutnya atau sopan santun selanjutnya adalah wala yuksiru alaihi indal malalihi, dan kita tidak boleh banyak bertanya alaihi kepada ustadz, pada guru, indal malalihi, ketika guru itu merasa malal, bosan, capek atau letih. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Waktu jam terakhir, kemudian guru sudah capek mulai jam pertama sampai jam terakhir, kemudian masih ngajar, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kan sudah barang tentu kita dapat melihat ya kira-kira guru kita ini sudah capek atau enggak, atau sudah letih, lesu atau belum. Maka kita harus tahu diri. Sekiranya memang guru kita ini sudah capek, sudah letih, maka kita jangan banyak bertanya. Agar apa? Ya agar segera diakhiri kemudian beristirahat. Artinya kita harus tahu diri bahwasanya ketika jam sekian ini sepertinya guru kita ini sedang capek ini. Maka kita harus tahu diri, undurkan jika ingin bertanya atau apa. Nah, ini kan menjadi sebuah etika ya. Meskipun tanggung jawab seorang guru tadi 24 jam katakanlah di fasal sebelumnya, maka kita juga harus tahu jikalau memang guru sudah lelah, sudah waktunya istirahat, ya kita jangan banyak tanya, kita jangan banyak menanyakan sesuatu. Karena memang ini waktunya istirahat, capek, ya kita tunggu di waktu lain. Ini adab atau etika ketika kita menjadi seorang murid atau peserta didik. Faida qoma mahu, maka jikalau guru kita ini berdiri, maka qoma mahu, maka kita juga ikut mengikuti berdiri. Li ajli ta'ziman, ini untuk apa? Untuk menghormati. Jikalau memang dalam satu majelis biasanya selesai ngaji atau selesai belajar, maka ustadz atau kiai kita itu guru berdiri atau beranjak, maka kita semuanya juga ikut berdiri. Kalau kita entah kita bisa menerapkan atau enggak. Kalau di pesantren ya, pendidikan pesantren, pendidikan yang memang kental menjadi ciri khas pendidikan Islam di Nusantara ini, maka hal yang demikian ini kita tidak heran jikalau menemukan seperti ini. Karena memang ini basicnya banyak ditemukan di pesantren. Namun jika di sekolah-sekolah umum mampu menerapkan, ini sangat bagus. Karena memang kita tidak membedakan ya, karena sama kita sebagai ustadz, sebagai guru ya harusnya kita sama-sama menghormati, entah itu kiai, entah itu guru, entah itu ustadz, apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu, maka kita harus harus menghormati. Jikalau ini konteksnya berdiri, ketika guru berdiri, maka juga kita ikut berdiri. Ini termasuk bagian dari penghormatan, dan ini jikalau bisa dilakukan maka ini bagus. Datang dan pergi ya itu hendaknya kita hormat ya, untuk takzim kita harus berdiri. Yang nomor 11, wala yajba'ahu bikalamihi wa su'alihi. Artinya wala yajba'ahu ini indal qiyam minal majlis. Artinya ketika bangun dari
duduk, artinya mau berdiri lah katakan. Ketika posisi guru kita bangkit dari berdiri, maka kita jangan sampai mengikuti dengan bikalamihi wa su'alihi. Jangan sampai kita banyak bertanya ya, atau jangan sampai kita banyak ucapan-ucapan. Ketika bangkit dari duduk mau berdiri ya sudah. Jadi kita stop dulu pertanyaan kita. Kan kadang kita sering menjumpai itu ketika guru, entah itu alim ulama atau apa, ketika mau bangkit dari duduknya mau berdiri itu masih saja kemudian dicerca atau dikejar beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang jelas etikanya tidak demikian. Ya, kita ketika masih dalam posisi duduk, nah itulah kesempatan kita untuk untuk bertanya jikalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Jikalau tidak ada yang perlu ditanyakan ya sudah selesai. Nah, dan ketika pas bangkit mau berdiri selesai, kita jangan sampai kemudian banyak bertanya, jangan sampai banyak bicara. Wala yas'aluhu fitorik. Dan kemudian berikutnya yang nomor 12, kita tidak boleh bertanya ya, wala yas'aluhu fitoriki. Artinya kita tidak boleh bertanya kepada guru ketika di perjalanan, di jalan. Katakan di jalan kemudian ketemu dan kita banyak bertanya ini itu tidak demikian. Bal yang tadhiro ila ayyabulugha ila manzilihi. Kan tetapi kita harus menunggu beliau. Menunggu kemana? Menunggu ila ayyabulugha ila manzilihi, sampai kemudian beliau, guru kita, ustadz kita itu tiba di rumahnya, au mahali qu'udihi, atau tempat duduknya. Artinya ketika kita bertemu di perjalanan di tengah-tengah jalan, maka kita kalau memang salim sapa memberikan salam penghormatan ya oke lah, it's okay. Namun kemudian kalau ingin Pak Ustadz gini saya ingin gini, jangan. Kita harus kita kalau memang yang seperti itu ingin bertanya, maka kita harus harus menunggu sampai guru kita ini sampai atau tiba di tempat tinggalnya atau di rumahnya. Atau kalau memang tidak berada atau tidak pulang dalam posisi pulang, maka au mahal aku untihi, atau tempat sudah sampai di tempat duduknya. Misalkan kalau kita di pesantren ya, itu misalkan kita selesai jamaah di musola, kemudian ingin bertanya, ini kan masih di perjalanan, bisa jadi kemudian pas waktu duduk entah itu pokoknya tempat duduk beliau, maka kita bisa bertanya di sana. Kalau memang kita tidak menjumpai beliau di tempat atau di rumahnya atau di tempat tinggalnya, maka di tempat duduknya di mana beliau berhenti, maka kita bisa bertanya. Ini etikanya, ada adabnya. Jadi jangan kita ngejar lari-lari kemudian seperti itu, enggak. Itu kurang etis kalau seperti itu. Meskipun di beberapa adegan-adegan film atau itu sering biasanya itu, entah itu guru, entah itu dosen kemudian menyapa kemudian bertanya ini itu. Namun kalau kita pahami melalui apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sudah barang tentu tidak pas, kurang cocok lah katakan, karena memang etikanya itu tidak demikian. Kalau memang selesai ngajar kemudian guru ini ingin kembali ke ruangannya, maka sampai tiba di ruangan guru sudah duduk, baru kemudian kita ketok salam, kemudian minta izin untuk bertemu. Demikian, bukan kita lari ngejar-ngejar Pak Guru ingin bertanya gini, enggak. Kita harus Kita harus biarkan menunggu sampai selesai atau sampai tiba di tempat duduknya atau di rumahnya, baru kemudian kita meminta izin untuk bertanya. Itu etikanya demikian. Wala yusi'a dhanna bihi fi af'alin dhahiruha munkaratun. Nah, ini kita tidak boleh suudon dengan fi af'alin, dengan beberapa perbuatan dhahiruha munkaratun indahu. Kita tidak boleh suudon dengan apa yang dilakukan oleh guru kita. Secara dohir kita tidak boleh suudon dengan apa yang dilakukan oleh guru kita. Fahuwa a'lamu bi asrarihi, karena memang guru kita itu, kiai kita itu lebih tahu rahasia-rahasia dengan apa yang diperbuat. Misalkan kalau memang kita melihat ini ada contoh, faliyadkur inda dzalika qaula Musa lil Khadir alaihi wassalam akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ini ya bahwasanya ketika
perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini menanyakan kepada Nabi Khidir bahwasanya kenapa kamu melubangi perahu-perahu itu, atau memang kamu ini sengaja ingin menenggelamkan orang-orang yang ada di perahu itu nantinya. Kalau memang seperti itu, laqad ji'ta syai'an imra, maka kalau memang seperti itu kamu telah mendatangkan, telah berbuat keburukan, aziman mungkaran, ya, keburukan yang sangat berat atau sangat besar jika memang seperti itu. Maka kemudian wa kaunuhu mukhti'an fi ingkarihi i'timadan ala zahir, maka hal yang demikian itu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya, atau kalau memang kita sebagai murid, ya, menganggap bahwasanya apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh guru kita secara zahir itu salah, ya, maka sudah barang tentu guru kita lebih mengetahui rahasia sirnya kenapa beliau melakukan seperti itu, meskipun zahirnya adalah seakan-akan ini adalah keburukan. Ternyata kenapa kapal itu dilubangi, agar selamat dari, katakan ya, perampok atau apalah yang mencari kapal bagus. Baru kemudian beliau sadar. Nah, apa yang dilakukan Nabi Musa wa kaunuhu muhti'an ini salah, jelas salah. Karena hanya fi ingkarihi i'timadan, hanya berpandangan ala zahir. Karena apa yang dilakukan, apa yang menjadi penilaian, ya, seorang murid atau Nabi Musa ini adalah hanya berpandangan, hanya berlandaskan kepada yang zahir saja, yang terlihat saja. Di balik itu semua ternyata ada rahasia. Di balik itu semua ternyata ini loh maksudnya. Kenapa kemudian Nabi Khidir melubangi perahu? Ternyata ini alasannya. Baru kemudian Nabi Musa faham. Nah, ini sama ketika guru kita misalkan melakukan hal yang kita kira, kita anggap itu kok demikian ya, ini sepertinya seharusnya dilakukan oleh guru kita. Kita tidak ngerti, tidak tahu rahasia apa yang kemudian dibalik kejadian atau peristiwa itu, sehingga kita tidak boleh suudzon, tidak boleh suudzon. Maka apapun yang dilakukan oleh guru kita harus kita harus berbaik sangka. Karena memang pasti di akhirnya itu nanti ada pelajaran, ada ibrah yang dapat kita kita ambil pelajaran. Nah, ini etika bagi kita jikalau memang masih menganggap diri kita sebagai murid, sehingga ini yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan kepada guru kita. Karena memang para guru, para mu'alim, para kiai, ustadz, dan pokoknya orang yang telah mengajari kita, maka itu adalah merupakan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, yang wajib kita hormati. Bahkan Sayyidina Ali itu menganggap bahwasanya orang yang mengajariku meskipun satu huruf pun, maka aku menjadi abdunya, menjadi hambanya. Ana abduman allamani walau harfan wahidan, bahwasanya aku ini adalah hamba seseorang yang telah mengajariku meskipun ini diajarkan hanya satu huruf pun, maka saya siap menjadi hamba, saya siap menjadi pelayannya. Mengapa demikian? Banyak yang mengatakan kenapa kemudian Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Maka makna yang dapat kita ambil bahwasanya ilmu ini memang benar-benar sangat berharga, ya, sehingga meskipun diajarkan satu huruf, saya sudah berani untuk untuk mengabdikan diri kita kepada orang yang telah mengajariku. Apalagi yang kemudian diajari sampai beberapa kalimat, sampai beberapa paragraf, sampai kemudian kalau dikumpulkan bisa jadi satu buku tebal. Maka sudah barang tentu ini sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang telah diberikan guru-guru kita kepada kita. Maka jikalau ada yang menganggap bahwasanya kita lebih baik daripada guru kita, maka tidak akan pernah ada alasan yang seperti itu. Apapun itu, maka kita harus selalu tawadhu, selalu hormat dan patuh kepada guru kita. Agar Agar tujuan akhir kita itu adalah mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari guru kita. Kalau memang guru kita ini sudah ridho, sudah ikhlas dengan apa yang telah disampaikan, dengan apa yang telah dimilikinya kemudian ditransfer kepada kita, sudah ridho, sudah ikhlas, maka insyaallah ilmu yang kita dapatkan, ya, pengetahuan yang kita dapatkan ini akan mendapatkan berkah. Ini Ini akan mendapatkan keberkahan dan akan bermanfaat di kemudian hari. Intinya itu saja.
toh kemudian kalau memang kita istilahnya mengikuti Allah tadi, menentang atau seterusnya, jangankan menentang, kita memandang saja ketika dengan guru kita ini sudah takut ya, karena memang etika kita demikian, maka kita harus harus nunduk tadi di awal itu. Maka jikalau memang ada yang berani durhaka dengan guru-gurunya, maka segeralah bertobat, segeralah meminta ampun kepada beliau-beliau. Agar ya? Karena memang tujuan kita ini agar menjadi murid yang selalu mendapat ridho dari guru-guru kita. Intinya di sana sudah. Kalau kita sudah mendapatkan ridho, keikhlasan beliau sudah kita dapatkan, maka doa baik itu akan kita dapatkan. Ketika kita sudah didoakan oleh guru-guru kita, maka insya Allah ya, ilmu yang kita dapatkan meskipun itu sedikit akan bermanfaat, akan berkah. Ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Ya, kalau di fasal-fasal sebelumnya, maka ilmu yang bermanfaat itu setidaknya jikalau kita setelah mendapatkan ilmu itu, maka kita ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya. Kemudian ciri-ciri ilmu itu bermanfaat, maka setelah kita mendapatkan, kita ini selalu introspeksi bahwasanya dalam diri kita ini adalah selalu harus membuat diri kita ini tawadhu, rendah hati, tidak boleh sombong. Dan ilmu yang bermanfaat itu indikatornya juga adalah bahwasanya kita selalu mengajak si empunya atau orang yang memiliki ilmu itu selalu mengajak kepada kebaikan. Jikalau memang ini sudah didapatkan ya, seseorang itu rajin ibadah, gemar sutaka, pokoknya yang mengandung ibadah lah, apapun itu, mahdhah ataupun ghairu mahdhah, kemudian sering melakukan kebaikan-kebaikan, maka insyaallah ilmu yang didapatkan itu adalah ilmu yang manfaat dan penuh keberkahan. Namun jikalau sebaliknya, ilmunya minta ampun, pengetahuannya seambrek, namun ibadahnya dilihat kok seperti ini ya, tidak terlihat, kemudian banyak kegiatan-kegiatan, banyak perilaku-perilaku yang ini menyimpang dengan syariat agama. Nah, ini bisa jadi ilmu yang didapatkan ini tidak berkah atau tidak bermanfaat ya, karena memang salah satu faktor di antara penyebabnya adalah mungkin guru-gurunya itu kurang ridho dengan apa yang telah diperbuat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari guru-guru kita, agar ilmu sekecil apapun yang telah kita miliki, sedikit apapun yang telah kita punyai, ini kelak akan bermanfaat di kemudian akhir atau di hari kemudian, karena memang tidak ada yang patut kita banggakan kecuali kita mendapatkan ridho dari guru kita, dari orang tua kita, dari mertua kita. Yang paling pokok, yang paling inti adalah dari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian tentang adab seorang murid ya kepada gurunya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat memberikan kemanfaat serta keberkahan, dan semoga selalu diiringi ya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dapat melakukan amal soleh, dapat menjadi murid-murid yang beradab dengan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon ampun dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.